Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para mahasiswa, terutama yang mengambil mata kuliah perencanaan bangunan ya pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Selamat bertemu kembali pada perjumpaan minggu ini. Memang kalau untuk yang hari Jumat ya, itu memang terkena tanggal merah ya. Jadi seakan-akan kita libur untuk yang hari Jumat. Namun materi tetap kami sampaikan supaya Anda nggak ketinggalan dengan teman-teman yang mengambil mata kuliah di hari Sabtu. Bagaimana kabar Anda semua saat ini? Semoga kita semua sehat ya, dan terlindungi dari COVID-19. Hari ini saya mencoba ya laksanakan kegiatan belanja di pasar dan membeli beberapa barang-barang di pasar ya, sesuai dengan kebutuhan yang saya inginkan. Dan ternyata luar biasa ya, kalau menurut pemahaman saya bahwa ketika kita membeli barang ya dan kita bayar dengan uang, terjadi transaksi jual beli, dan itu adalah bagian daripada proses juga pembangunan. Bahwa ternyata yang dijual di pasar itu adalah beberapa barang atau banyak barang yang dibutuhkan dan dihajatkan oleh masyarakat secara umum ya. Saya, Anda, kita semua membutuhkan barang-barang yang dijual di pasar, karena itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok ya, untuk kita membuat makanan, untuk membuat kita kebutuhan lainnya juga. Namun sebagian besar yang dijual di pasar, terutama mungkin ya pasar pagi gitu ya, adalah barang-barang kebutuhan yang sifatnya bahan pokoknya, atau kita katakan mungkin hasil pertanian. Beras, singkong ya, pepaya, buah-buahan, sayur-sayuran ya, dan bahan-bahan pokok lainnya juga ya, tepung misalnya kan, adalah suatu bentuk hasil pertanian. Sehingga hasil pertanian ini merupakan, atau sektor pertanian ini merupakan sektor pembangunan ya yang kita prioritaskan. Kita ada pembangunan pertanian, karena dari situlah kita dasar hidup kita. Kita makan, kita minum, kita berhajat untuk memenuhi kebutuhan pokok kita ini, semuanya mendasarkan kepada pertanian. Dan negara kita adalah negara agraris ya sebenarnya. Negara yang alhamdulillah dikaruniai dengan kesuburan tanahnya dalam menanam ya, atau bercocok tanam, sehingga semestinya kita saat ini menikmati hasil-hasil pertanian dengan harga murah. Namun tentu rantai ya, kegiatan pertanian ini panjang, bukan dari kita langsung kepada petani, tapi ada rantai-rantai lainnya, baik itu petani ataupun mungkin produsen bahan pertanian, kemudian juga ada tengkulak, ada agen, ada pedagang, ada retail, ada pengecer dan sebagainya, sampai akhirnya kepada kita sebagai pembeli. Saat ini hasil pertanian sudah sangat merata ya di semua daerah, di semua wilayah, di semua kabupaten atau kecamatan. Walaupun memang ada beberapa daerah yang mungkin tidak bisa menghasilkan produk tersebut ya, harus kita impor atau harus kita beli dari daerah lain. Misalnya kalau daerah kami di Amuntai itu tidak bisa menghasilkan wortel, maka kami mungkin mengambil wortelnya dari daerah lain, misalnya dari mungkin Malang ya, atau dari Jawa Timur. Maka pembangunan pertanian ini adalah suatu proses ya yang ditujukan untuk selalu menambah produksi pertanian, untuk menambah tiap-tiap konsumen ya, sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas. Jadi kalau seandainya pembangunan pertanian kita ini berjalan dengan sesuai ya program dan sasaran, semestinya dalam benak saya itu, dalam benak kita ini, bahwa petani itu harusnya makmur ya, kaya, sejahtera dia, karena menanam tanaman apapun di Indonesia ini, di negara kita ini, tumbuh subur. Coba nanti Anda tanam singkong ya, coba Anda belajar menanam singkong, Anda belajar menanam ubi,
keladi ya, Anda menanam sayur mayur atau buah-buahan, itu tidak terlalu sulit, dia akan tumbuh. Lagi dengan pupuk, mungkin dengan pestisida, dengan dipelihara dan sebagainya. Maka sejak orde prakemerdekaan ya, bahkan kolonial penjajah kita itu mencoba mendapatkan keuntungan dari koloninya ini dengan tanam paksa. Sektor perkebunan itu dieksploitasi dia. Nah, orde kolonial kita pertanian sudah kita kembangkan. Prakemerdekaan sudah kita kembangkan. Zaman orde lama, orde baru itu kita lebih banyak kepada sektor pertanian ya. Dan saat ini juga masih. Artinya sampai dengan rejim sekarang ya, di zaman Bapak Jokowi juga pertanian merupakan sektor yang diperhatikan secara besar ya, secara serius. Anggarannya kita ada kementerian yang mengatur ya, Kementerian Pertanian. Di provinsi juga ada dinas yang menangani, dinas pertanian. Di kabupaten begitu juga, di kecamatan juga ada mantri pertanian. Di desa pun ada penyuluh pertanian. Jadi sebenarnya dalam konteks kita, harusnya pertanian kita ini maju, swasembada. Nah, kenapa? Karena sektor pertanian kita giring, ya, kita kawal nih dari pusat sampai ke desa. Petani itu tidak sendirian, jadi dia ditemani, didampingi dia, diberikan penyuluhan, diberikan pengetahuan, diberikan bantuan. Itu dari sektor kelembagaan dan SDM-nya. Begitu juga dengan bahan-bahan penunjangnya, alat produksi pertanian, ya, mesin-mesinnya, termasuk subsidinya. Ya. Kita masih memberikan subsidi kepada sektor pertanian. Begitu juga dengan produk-produknya ya, kita masih sebagian proteksi juga dari luar ya, beberapa. Walaupun sekarang kita mengikuti konsep perdagangan luar negeri, maka kita sebagian produk yang dari impor pun kita harus menerima ya. Buah-buahan dari Asia lainnya, ataupun mungkin bahan daging dari Eropa, dari Amerika, dan makanan-makanan lainnya. Jadi sektor pertanian ini sangat penting ya. Anda sebagai bagian dari individu, sebagai bagian dari keluarga, rumah tangga, lingkungan ya, bagian daripada desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten harus peduli dengan yang namanya sektor pertanian. Anda harus terlibat, baik untuk pribadi maupun secara untuk lingkungan lainnya. Bahwa Anda coba sekarang, Anda pergi ke minimarket atau supermarket, Anda lihat separuh lebih produk itu adalah pertanian. Susu, ya kan, mentega, biskuit, roti, jajanan, ya kan, makanan, minuman, itu semuanya dari aspek sektor pertanian, perkebunan, ya, perikanan, kelautan, ya, dan segala hal yang berkaitan dengan sektor pertanian. Jadi negara kita sangat concern, ya, sangat memperhatikan dengan yang namanya pertanian, sehingga sektor pertanian ini adalah sektor yang sangat menjadi primadona ya, sangat diperhatikan dalam rangka kita adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimanapun pertanian adalah sektor yang menjadi dasar, menjadi landasan dalam kita memenuhi hajat hidup, ya kan. Sehingga pemerintah sangat memperhatikan sekali, ya kan, untuk sektor pertanian. Kemudian kalau sudah kita katakan terpenuhi ya hajat hidup kita dari sektor pertanian gitu, maka kita kemudian masuk ke suatu lingkup yang namanya perlu kita sehat ya. Kita perlu sehat. Karena kita perlu sehat, maka pemerintah mengalokasikan ya anggaran dan kegiatan untuk sektor kesehatan. Jadi sehat ini sangat penting. Sehat sangat penting. Oleh karena itu kita buat namanya Kementerian Kesehatan. Kita buat namanya Dinas Kesehatan. Kita buat yang namanya Dinas Kesehatan Kabupaten.
di kecamatan ada puskesmas, sampai di desa, sampai di RT kita ada pendamping dari unsur pemerintah dalam hal menjaga ya dan meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Demikian juga dengan sektor pendidikan ya. Setelah kita kenyang, kita sehat, kita perlu pintar. Maka pemerintah pun memperhatikan aspek pendidikan ini secara luar biasa. Oleh karena itu sektor pendidikan diperhatikan. Maka dibuatlah sekolah ya. Dibuatlah kementerian yang mengurusi pendidikan. Dari Menteri Pendidikan di pusat, Dinas Pendidikan di provinsi, Dinas Pendidikan di kabupaten. Sampai ke SD ada sekolah. Jadi setelah kita kenyang dengan pertanian, setelah kita sehat dengan aspek kesehatan, maka kita perlu pendidikan, dan ini sebagai salah satu menjaga mutu bangsa, indeks pembangunan manusia ya. Oleh karena itu, dalam paparan yang saya kirimkan kepada Anda itu ada namanya IPM, tolong nanti dipelajari. Kita tidak bisa hidup seperti ini apa adanya. Kita harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan ya mutu hidup kita. Baik, saya rasa demikian dari rangkaian materi yang saya sampaikan di dalam grup WA kita. Tolong dipelajari. Saya coba ini simpulkan secara ringkas ya untuk pertemuan kita. Jadi saya concern kepada upaya pemerintah di bidang 3 sektor tersebut ya, yaitu pertanian. Itu saya uraikan panjang lebar di dalam materi. Kemudian aspek sektor kesehatan dan juga sektor pendidikan. Ini perlu dikelola dengan benar ya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya, dan itu tujuan kita dalam bernegara. Saya rasa demikian ya. Bagi yang menjalani perkuliahan hari Jumat, selamat menikmati liburnya. Namun materi tetap saya sampaikan ya. Kemudian bagi yang kita mengikuti perkuliahan Sabtu ya, tetap kita semangat, tetap melaksanakan kegiatan. Dan tolong tetap jaga protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.